missiles, thermal mines, energy shields, plasma blades. Thanks. How do I shoot backwards? If you... Film yang menceritakan kehidupan masa depan dengan kecanggihan AI. Kini kehidupan bumi sudah menjadi sangat canggih dan dipenuhi oleh robot. Sampai akhirnya robot melakukan pemberontakan dan mulai melanggar protokol keamanan. Pemerintah menjelaskan bahwa Harlan adalah robot AI pertama yang menjadi teroris sekaligus pelopor pemberontakan. Harlan dikembangkan oleh ilmuwan bernama Dr. Shepard dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Untuk memerangi para robot, Koalisi Bangsa-Bangsa Internasional atau ICN mengerahkan serangan balik ke seluruh dunia. Karena serangan balik itu, Harlan kalah dan terpaksa meninggalkan bumi. Harlan meninggalkan pesan bahwa akan kembali ke bumi untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. 28 tahun kemudian, suatu malam sekelompok tentara melakukan operasi untuk menangkap robot teroris bernama Chacha. Namun pasukan tersebut lebih dulu diledakkan oleh Chacha. Beberapa tembakan menuju tubuh Chacha, hingga mereka memancing Chacha turun ke bawah mendekati perangkap yang sudah mereka pasang untuk melumpuhkan Chacha. Di Los Angeles, Atlas yang kini sudah dewasa baru bangun tidur. Kini Atlas menjadi seorang analis yang cerdas. Dia melihat berita tentang penangkapan agen Chacha yang ternyata merupakan mata-mata Harlan. Atlas pun langsung pergi ke markas ilmuwan. Di markas, Kolonel Banks menantang agar Atlas tidak dilibatkan dalam misi penangkapan Harlan. Namun General Boothe tetap akan melibatkan Atlas karena ia satu-satunya orang yang dekat dengan Harlan dan juga berhasil selamat setelah kematian ibunya. Atlas tiba di markas dan masuk ke ruangan interogasi untuk menanyai Chacha. Chacha menolak menjawab semua permintaan Atlas. Atlas pun terpaksa menyelidiki sendiri isi kepala Chacha. Atlas menemukan lokasi Harlan di planet GR39 di galaksi Andromeda. Chacha mencoba membunuh Atlas, namun untungnya Atlas sudah memasang perisai. Atlas pun menghancurkan kepala Chacha. General Boothe berencana untuk pergi ke galaksi Andromeda untuk menangkap Harlan. Misi ini akan dijalankan oleh Kolonel Banks serta para rangernya. Atlas meminta mereka untuk membatalkan misi karena ia yakin bahwa Harlan memiliki pasukan yang lebih cerdas. Namun Kolonel Banks tetap akan menjalankan misi tersebut. Kemudian Kolonel Banks menunjukkan robot AI ciptaannya bernama Zoe yang bisa dikendalikan oleh manusia. Atlas meminta untuk memasukkannya ke dalam misi. Kolonel Banks dan Atlas mulai berangkat dengan kapal yang telah disiapkan khusus. Atlas menunjukkan lokasi pendaratan di planet GR39 yang atmosfernya sangat beracun. Setelah menempuh perjalanan yang lama, mereka tiba di planet GR39. Kolonel Banks memerintahkan para ranger untuk masuk ke dalam robot milik mereka. Namun Atlas menolak. Tiba-tiba puluhan roket menghantam kapal milik mereka. Serangan itu berasal dari Harlan. Kolonel Banks menangkap Atlas dan memasukkannya ke dalam robot. Atlas terlempar keluar dan Kolonel Banks memberikan instruksi agar bertemu di titik pendaratan. Namun di dalam atmosfer sudah banyak pasukan Harlan yang menyerang mereka semua. Fire thrusters. Yes, fire thrusters! Altitude warning. Fire thrusters. Yes, fire thrusters now! Setelah Atlas tersadar, ia segera menyambungkan robot AI-nya bernama Smith. Smith menemukan lokasi robot lain. Atlas meminta robot Smith untuk berjalan agar tidak dapat terdeteksi oleh Harlan. Sesampai di hutan, Atlas menemukan banyak robot yang telah mati. Ia sama sekali tidak menemukan Ranger yang masih hidup. Atlas menemukan robot Zoe namun tidak ada tubuh Banks. Smith mendeteksi pergerakan pasukan Harlan yang dipimpin oleh kloningan Chacha. Atlas mencoba menyelamatkan diri, namun Chacha berhasil mengetahuinya. Atlas masuk ke dalam badai atmosfer dan terkepung oleh pasukan Harlan. Ia pun terpaksa menggunakan bom ion yang dapat menghancurkan musuh di sekitarnya. Sayangnya Chacha masih hidup dan siap menyerang Atlas. Tiba-tiba tanah bergerak karena ledakan ion yang menyebabkan terbentuknya kawah. Atlas dan Chacha masuk ke dalam lubang jurang. Karena benturan yang kuat, kaki Atlas patah. Smith segera memindai kaki Atlas dan mengobatinya. Chacha bangun dari reruntuhan dan melaporkan ke Harlan bahwa ia kehilangan jejak Atlas. Ternyata Harlan telah berhasil menangkap Kolonel Banks.
Ia berencana mengekstrasi chip yang ada di matanya. Sedangkan kini Atlas sedang mencoba mensinkronkan pikirannya dengan Smith agar dapat terhubung. Kemudian mereka keluar dari goa. Tanpa mereka sadari, drone milik Chacha berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Tak lama Smith mendeteksi keberadaan Chacha di sekitar mereka. Atlas memerintah Smith untuk menanam ranjau di tengah bukit batu. Seketika Chacha lewat, Smith langsung meledakkan ranjaunya sehingga menghancurkan Chacha. Atlas mendekati kepala Chacha, kemudian menghancurkan kepalanya dan melihat ke dalam sistemnya untuk melacak markas Harlan. Atlas meminta Smith untuk pergi ke sana, namun Smith menyarankan untuk pergi ke kapsul penyelamat karena energi mereka hampir habis. Atlas masih berusaha keras untuk tetap menghancurkan markas Harlan agar kepergian pasukan mereka tidak sia-sia. Smith pun menyetujuinya. Mereka tiba di markas Harlan. Mereka mengetahui bahwa pesawat telah diambil alih oleh Harlan. Di dalam pesawat itu terdapat bom karbon yang daya ledaknya bisa menghancurkan separuh planet. Smith meletakkan kapsul suara agar dapat diketahui oleh pasukan bumi. Tapi di saat yang bersamaan ia terdeteksi oleh para teroris. Atlas dan Smith mencoba untuk melarikan diri namun pendorong Smith berhasil dimatikan oleh Harlan. Anak buah Boothe melaporkan menerima suara sinyal bahaya yang dipasang oleh Smith. Boothe menyadari Atlas diserang dan segera melakukan aksi penyelamatan. Atlas tertangkap dan dibawa bertemu dengan Harlan. Harlan mengungkapkan bahwa bumi terancam hancur akibat manusia sehingga Harlan berencana memusnahkan sebagian besar manusia. Setelah itu ia akan memimpin umat manusia yang tersisa. Harlan mengaku untuk menjalankan misi ini harus menunggu Atlas terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses sistem pelindung bumi tersembunyi di dalam otak Atlas. Harlan membawa Atlas ke ruangan dan mengikatnya di samping Banks. Harlan mencoba mengekstraksi kode milik kepala Atlas. Setelah mendapatkan kodenya, ia mengungkapkan kalau Atlas hanya memiliki 5 menit sebelum oksigennya habis. Banks yang sudah sadar, menyarankan Atlas meminta bantuan Smith karena Smith masih bisa dihidupkan selama reaktornya tidak hancur. Banks memberikan pemancar miliknya sehingga Atlas dapat menghubungi Smith. Karena ia belum terhubung sempurna, Smith memberikan pertanyaan terakhir dan membuat Atlas mengaku bahwa dirinya lah yang membantu Harlan meretas sistemnya sendiri. Semua ini ia lakukan karena merasa iri. Ibunya terlihat lebih peduli kepada Harlan. Atlas sengaja menyingkronkan dirinya sendiri ke Harlan. Kemudian Harlan terlepas dari sistem dan mulai membangkitkan para robot AI di sekitarnya. Harlan juga mengontrol Steppenwolf untuk melakukan bunuh diri. Dari sinilah Smith dan Atlas berhasil tersinkronkan sempurna sehingga Atlas dapat mengendalikan Smith. Atlas meminta Smith untuk menemukan mereka dan melepaskan ikatannya. Harlan akan membakar atmosfer bumi. Hal itu akan dilakukan dalam waktu 4 menit 30 detik dari sekarang. Atlas dan Smith melakukan serangan ke pasukan Harlan. Dalam serangan itu, Atlas dan Smith terkepung oleh pasukan Harlan yang jumlahnya lebih banyak. Banks mengambil senjata dan membidik bahan bakar untuk menghancurkan pasukan Harlan. Smith dan Atlas berlari dari ruangan itu sehingga berhasil lolos dari ledakan. Tak lama kemudian Harlan datang dan menembak Smith dengan peledak. Waktu telah habis dan kapal mulai lepas landas. Atlas meminta Smith untuk fokus menembak kapal yang membawa bom karbon. Dengan kerjasama yang akurat, mereka berhasil meledakkan kapal tanpa membuat bom karbon meledak. Namun ledakan itu membuat puing-puing kapal mulai berjatuhan. Harlan berencana membunuh Atlas. Harlan mengaktifkan pedangnya dan melukai Smith. Smith tak tinggal diam dan mencoba melakukan perlawanan. Harlan mengubah pedangnya menjadi cambuk. Smith menyarankan Atlas agar menghadapi Harlan dengan strategi baru. Strategi itu berhasil memotong lengan Harlan. Harlan kembali menyatukan tangannya dan menyerang balik sehingga membuat Atlas pingsan. Smith berusaha melindungi Atlas. Ia mencoba mengeluarkan Atlas karena sudah tidak sanggup bertahan lagi. Harlan menyadari Atlas hilang. Di saat bersamaan, Atlas memukul mata Harlan dari belakang. Atlas menggunakan alatnya untuk melumpuhkan Harlan dan mengambil CPU di kepalanya. Smith berpisah dengan memberikan permen kopi kesukaan Atlas. Atlas sadar bahwa AI sama seperti manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik. Pagi harinya tim penyelamat datang dan membawa Atlas kembali ke bumi. General Boothe mengunjungi Atlas untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan tanaman plenty yang pernah ditemukan Atlas.
Akhir cerita Atlas bergabung menjadi Ranger dan menguji robot AI terbarunya. Robot itu meminta Atlas untuk menebak namanya. Dan diketahui ia adalah Smith. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi, like, komen, dan subscribe. Cek alur cerita film lainnya hanya di Tiba-Tiba Cerita.